terima kasih. Mari Roh Kudus ciptakan lagi, suntikan lagi, aliri lagi, sehingga kami jadi seperti yang Kau mau. Amin, amin, amin. Saudara yang pertama, mari jadilah pribadi yang meradiasi dunia. Saudara, saya mau saudara aware, saudara siap dan percaya. Bayangin ini 1904-05. Belum ada saudara ya, belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya sosmed. Saudara hari itu 17 orang memutuskan untuk doa puasa, doa semalam suntuk. Saudara mereka tidak pernah berhenti memuji, menyembah. Mereka berkata sesuatu akan terjadi dan mereka haruslah orang yang menjadi cawan menampung apa yang Tuhan mau. Cuma 17 orang. Tiba-tiba saudara, dalam 30 hari orang tidak ada yang nginjil di rumah sekitar mereka. Semua dapat mimpi penglihatan, nangis 40.000 orang. Mendadak diselamatkan. Saudara, dan itu belum selesai. Dalam 5 bulan 100.000 orang terima Yesus. Saudara, dan itu belum selesai. Itu meradiasi tanpa gadget, tanpa saudara, bahkan tanpa seperti sekarang Facebook, 5G, 4G. Saudara, itu radius. Saudara, sampai satu benua dunia 2 juta orang lebih menerima lawatan. Dan saya mau berkata kalau hari itu bisa. Hari ini dalam sekejap 2 miliar, 3 miliar akan tersapu. Saudara, gadgetmu akan membawa saudara suara kebenaran, bukan suara hoak dan ketakutan. Saudara, gelombang dari hidupmu, doa-doa kita, pujian, penyembahan akan menghentikan semua COVID. Saudara, tadi dokter ceritanya kurang seru karena melankolis. Kalau melankolis cerita begitu, kalau Ibu Iin enggak? Saudara, kalau Ibu Iin akan bercerita begini, bayangin saudara ya. Beliau adalah ahli paru-paru yang diangkat saudara untuk memeriksa pasien COVID. Saudara, selama dari Februari saudara 2020 sampai hari ini, beliau bahkan tidak pernah reaktif, tidak pernah sakit. Dan semua orang yang beliau obati sembuh. Karena apa? Radiasi doa bahasa roh. Kalau orang koleris begitu Pak, kesaksiannya Pak. Maafkan saya koleris akut Pak. Saudara, ada hari-hari beliau berbahasa roh 7 jam. Saudara, tadi dia sudah cerita dia puasa 7 bulan. Saudara, dan saudara mau tahu dia cerita kurang seru, saya aja yang cerita. Saudara, hari itu ada jantung yang sudah mati. Nih beliau ada di sini, jadi saya nggak bohong. Saudara, dan beliau urapi, pegang dalam keadaan sudah dibuka loh. Sudah berhenti, betul ya dok? Saudara, dan dia pakai gaya kungfu tingkat tinggi ala surgawi. Disentil, jeder, nyala saudara. Bangkit. Betul ya dok? Angkat tangan dok, supaya bukti saya nggak bohong. Tuh. Sign and wonder bagian kita. Amin Pak. Saudara, tapi apakah saudara mau? Atau saudara mau tetap tenang dan do nothing? Saudara, saya mau cerita lagi ya, kesaksian beliau. Saya lebih seru lah ceritanya. Dia gak seru ceritanya. Saudara, hari itu saudara ada seorang disembuhkan dan aliran keras. Saudara selesai sembuh ditemui Tuhan.
Begitu ditemuin seorang pria berbaju putih. Betul ya dok? Angkat tangan dok supaya orang tahu saya nggak bohong. Saudara dia mau dicerai oleh suaminya. Dan saudara dia bilang apa? Karena saya sudah disembuhkan. Saya pilih Yesus. Apapun yang terjadi. Tapi waktu dia pilih Yesus, suaminya sudah tidak mau tidur seranjang sama dia. Suaminya pilih tidur di luar. Ajaibnya Yesus, suaminya juga ketemu jubah putih yang sama. Saudara diangkat tangan ya, artinya benar. Ada segudang cerita lain yang dahsyat. Dan ini baru satu orang. Tapi hari ini saya mau berkata, itu akan terjadi sama saudara. Dan perintah itu tidak bisa lagi ditahan. Somebody berbuat mujizat. Dan siapa di balik mereka? Yesus Kristus Tuhan dan Holy Spirit. Awakening akan terjadi. Apakah saudara siap? Saudara ini burut. Saya aja yang kesaksian. Burut kesaksian juga gak seru. Tapi kalau saya gak bohong angkat tangan ya burut ya. Saudara ibu burut cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya mau menyiapkan Sulawesi seperti yang engkau katakan. Tolong temukan aku dengan jemaat orang-orang yang aku harus siapkan. Dalam waktu singkat, saudara dia bertemu dengan Kedar dan Nebayot dari Ahmadiyah 3.000 orang. Dan mereka semua berkata kami siap dimuridkan. Angkat tangan burut kalau benar. Bahkan mereka berkata 34 provinsi kami punya pasukan. Kalau saudara mau, mereka sedang berkata kenalkan kami dengan Yesus Kristus Tuhan. Angkat tangan burut. Saudara yang sungguh-sungguh mau 34 provinsi hubungi dia. Dia punya nomor kontaknya. Ini hari, ini keajaiban, ini lawatan. Bukan milik satu orang, milik setiap saudara. Milik setiap saudara. Bagian saudara just believe. Bagian saudara ambil sebuah keputusan yang berkata Tuhan, aku udah lihat keadaanku, aku udah lihat kemampuanku, aku udah lihat setiap rengekan jiwaku, aku jalan move dan bergerak. Saya berdoa saudara menangkap. Dengarkan saya baik-baik. Saudara yang kedua, mari baca sama-sama ini terjemahan The Message saya dicampur. Next, tolong. Oke, baca suara keras. Dan ini perintah, ini tugas, ini yang everyday. Saudara tidak berkata seminggu sekali, tapi everyday saudara harus buat. Saudara 3, 2, 1. Seluruh otoritas alam semesta telah diberikan kepada saya. Tuhan mengizinkan dan memerintahkan. Pergilah dan latih setiap orang yang kalian temui, jauh maupun dekat. Baptiskan mereka dalam 3 nama, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajari mereka untuk mematuhi semua yang aku telah perintahkan kepada kalian. Tuhan bilang begini, semua kuasa, semua otoritas alam semesta. Jadi banjir dimanapun kita bisa bilang stop. Saudara Ibu Nita berkata, Bu, NTT totally berubah. Saya bilang apa? Dari tempat yang paling gersang. Muncul lebih dari 7 mata air. Muncul kolam, muncul danau. Saudara dan dia bilang gini, NTT siap untuk mengalami yang namanya kemakmuran, pemulihan, revival, the best yang Tuhan sedang siapkan, sudah disiapkan. Yang nyiapin bukan orang lain, saudara. Tuhan sendiri. NTT itu saudara nggak ada air.
Orang harus jalan 30 kilometer. Saudara untuk air hari ini, bam, NTT siap digarap. Mau tanam apapun, saudara, NTT is yours. Kuasa alam sedang Tuhan berikan buat saudara. Sedang Tuhan berikan buat saudara. Saudara dikatakan latih. Pergi nak, pergi. Saya berdoa setiap saudara mengerti, pergi. Saudara, karena itu saya membuat pelatihan. Buat saudara semua yang mau. Tapi nanti saudara harus daftar di bawah. Ya, nanti saudara harus daftar di bawah yang mau. Karena saudara kita akan beri makan. Jadi saudara harus daftar. Saudara yang mau tanggal 10. Saudara dan 11. Saudara itu hari Senin dan Selasa. Saudara dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Ini pelatihan kerja berat konsentrasi. Jadi kalau saudara enggak mau, enggak usah. Saya enggak mau ada di sini dan saudara tidur. Saya enggak mau saudara ada di sini dan saudara main HP. Saudara, ini pelatihan. Ini bukan kebaktian dan saudara berharap hadirat Tuhan, saudara dilawat dan saudara nangis-nangis, Tuhan tolong ya Tuhan, pengen HP baru. Enggak ada begitu. Ini pelatihan pasukan. Tapi kalau saudara orang baru dan saudara sama sekali enggak mengerti, saudara ambil yang kedua. Saudara itu 17, 18 tetap Senin dan Selasa. Tetap jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi itu untuk orang baru. Saudara, semuanya kita akan mulai dari dasar. Saudara, dan saya berdoa saudara tanya Tuhan yang mana saudara ikuti. Saudara bisa ikut 1 hari, 2 hari. Saudara bisa ikut 4 hari. Sekali lagi 10 dan 11 adalah untuk pasukan, untuk pemimpin. Untuk orang yang bergerak materinya akan susah. Dan saya berkata, saudara yang gak mudeng dan gak bisa konsentrasi lama. Dan saudara berkata, Bu itu terlalu berat. Daripada saudara di sini main HP, gak usah datang. Tapi saudara yang mau, saya undang. Karena saya akan kasih makan, kami akan siapkan. Dan kita akan full belajar. Saudara, tanggal 17 dan 18 adalah untuk orang baru, dasar. Kalau saudara berkata kami nggak tahu bagaimana mendatangkan hadirat Tuhan. Nah, datanglah tanggal saudara 17, 18. Kalau saudara berkata, ya, saya benar-benar Bu nggak ngerti apa itu perjanjian. Saya bahkan nggak tahu artinya perang rohani. Datanglah saudara. Tanggal 17 dan 18 tapi daftar. Tanpa daftar saudara nggak bisa masuk. Jadi saya mau berkata buat semua, saudara harus daftar. Pilih yang saudara bisa. Nah, sekali lagi untuk menyiapkan apa? Karena saudara harus melatih orang. Saudara selesai itu, saudara tidak diam. Tapi seperti ini setiap hari, pastikan temui orang. Latih mereka. Baptis mereka. Bahkan dikatakan buat mereka sederap belajar mematuhi apa yang saudara katakan. Saudara, soal simple ya. Misalnya begini ya. Urapi T. Ada yang bilang gini, kenapa T? Ya kenapa enggak Yesus? Loh boleh toh? Saudara, kalau ada roh seperti itu istilah saya, ini istilah saya aja. Di Alkitab belum ditulis. Tapi istilah lain di Alkitab lebih ngeri. Katanya itu semaunya sendiri kalau di Alkitab. Dan semaunya sendiri itu dekat-dekat sama bebal. Itu kalau di Alkitab. Tapi kalau saya enggak lah, saya enggak pakai itu. Saya pakai kata ngeyel. Nah saudara ini mungkin bilang begini, Bu, ngeyel dikit-dikit kan enggak apa-apa toh ya. Kalau saya bilang begini, urapi dengan minyak dan anggur. Saudara bilang ini, tak tambahin ya Bu, urapi minyak, anggur, madu, garam, ya. Susu kan biar komplit. Saudara, saya mau berkata ya, kalau saudara masih punya roh ngeyel, ini masalah besar. Masalah besar. Karena itu membuat saudara tidak ada dalam ketepatan.
Dan di masa sulit itu akan sangat mengerikan. Ingat hari itu Tuhan berkata bahwa hari-hari kesusahan besar seperti zaman Lot. Betul? Jangan cuma seperti Nuh loh. Ada satu lagi seperti apa Tuhan Yesus bilang? Lot. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang begini, Lot pergi sekarang. Nanti dulu Tuhan, nanti dulu. Menantu Tuhan. Dan itu roh ngeyel. Dan Tuhan bilang gini, lari jangan noleh. Tunggu Tuhan, ketinggalan sesuatu, noleh jadi tiang garang. Lu apa salahnya noleh? Roh ngeyel itu. Selalu ada orang-orang yang berpikir dia boleh begitu. Dan saya berdoa, urusi roh ngeyel yang saudara. Tapi lo maunya, kalau saya bilang gini, stop ya, cerewet. Dia bilang, tapi saya mau nanya, tapi saya mau begini. Itu roh ngeyel. Dan saudara, hari itu Tuhan bilang gini, Lot ke sana. Lot bilang apa? Terlalu jauh. Dan dia pergi ke tempat lain. Dan akibatnya anaknya incest dengan dia. Setiap ketidaktaatan, ketidaktepatan, habis. Sekali lagi, latih supaya mereka mematuhi. Beberapa orang bilang saya itu kejam, galak, diktator. Saudara, percayalah saya cuma belajar, mengajar. Saudara belajar untuk berkata yes sir. Karena hari itu saya tidak akan ada di dekat saudara. Setiap kita akan berjalan sendiri-sendiri. Dalam penglihatan saya, bahkan 2 orang aja gak bisa. Saya sendiri, setiap orang sendiri. Dan kalau saudara tidak belajar mendengarkan Tuhan dan tanpa ngeyel dalam ketepatan, habis nak, habis. Saudara, penundaan 1 menit saja, engkau ditelan keadaan. Saudara, dalam salah satu mimpi penglihatan saya, saudara, saya sedang mau membawa makanan. Saudara menolong seseorang. Saudara, dan saya bawa makanan. Dan saya bilang sama orang yang nyetirin saya gak lihat wajahnya, jadi jangan nanya. Saya bilang gini, gaspol. Dan orang itu bilang, Bu, gelap. Karena kita gak boleh nyalain lampu. Dia bilang gelap. Dan dia pelan-pelan. Saudara, itu hitungan menit. Mobil kita ditangkap saudara. Dihabisin dia, diseret saudara. Dan saya saat itu saya tidak bisa tolong dia udah diseret. Dan orang tidak bisa melihat saya karena begitu saya lalu ditangkap saya langsung bilang saya aktifkan invisible. Orang tidak lihat saya. Orang itu diseret, digebukin saudara. Semua barang diambil. Saudara, dan saya sembunyi di selokan ceritanya. Sampai semuanya lewat dan baru saya jalan lagi. Saudara, dan hari itu saya bilang Tuhan, dalam keadaan seperti ini saja susah banget buat taat. Susah banget buat taat. Kita memang gak bisa pakai lampu saudara. Dan memang itu gelap gulita saudara. Tapi Tuhan bilang sama saya gaspol. Dan dia jalan ukuran biasa langsung saudara. Begitu dengar suara mobil, mereka langsung saudara menyerbu. Saya berdoa, latih dirimu nak. Latih dirimu. Kita lihat yang selanjutnya. Ini masih satu lagi. Saya mau hari ini ada api itu dan saudara berkata, aku percaya, aku sepakat, aku sehati. Saudara, hari itu Renat Bongke dapat satu perintah yang sangat-sangat aneh dan sepele. Yaitu dia minta semua anak buahnya menyurati. Nulis surat yang rapi pribadi
buat setiap rumah. Saudara, dan mereka doakan itu. Mereka doakan surat loh, hari itu belum ada HP. Saudara, surat. Mereka surati setiap orang. Saudara, dan ujungnya apa? Dalam satu hari lewat surat itu loh, 1,1 juta orang menerima Yesus. Saudara, dalam waktu singkat saudara, hanya lewat surat itu. Saya sengaja tidak cari yang KKR besar, saya cari cara-cara yang simple. Saudara, 230.000 orang memutuskan menjadi pasukan, minta dilatih. Hanya lewat surat. Hanya lewat surat. Apakah saudara bisa taat? Apakah engkau bisa melakukan sekecil apapun dengan sangat serius? Saudara, surat itu kalau engkau lakukan dengan doa dan puasa hasilnya berbeda. Tapi saya yakin ada orang-orang yang menulis asal-asalan. Dan tidak mendoakan dan tidak terjadi apa-apa. Tapi saya juga yakin mereka yang mendoakan sungguh-sungguh. Itu surat melahirkan 1,1 juta orang berkata, aku terima Yesus, aku komit jadi pasukan. Hari ini Tuhan bergerak berdasarkan respon kita. Beberapa orang berkata begini, Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau saya baca Alkitab 5 Fatsal, enggak nambah kasih Tuhan, salah. Tuhan mengasihi kita, yes betul. Tapi kalau saudara berespon baca Alkitab lebih lagi, saudara nyanyi lebih lagi, saudara sepakat lebih lagi, Tuhan akan berkata, kepadamu yang sangat serius, aku melakukan yang sangat dahsyat. Lihat seluruh Alkitab. Saudara, respon kita menentukan respon Tuhan. Bahkan waktu Tuhan sangat passionate sama bangsa Israel. Berkata, nah aku mau bicara sama engkau. Tetapi mereka bilang, Tuhan kalau bicara sama Musa aja. Hari itu Tuhan bilang, selesai. Selamanya aku tidak akan bicara sama mereka. Firman-Nya berkata, selubung itu menguasai mereka sejak hari itu. Saudara, hari itu Tuhan menaruh cinta dan passion kepada seorang pemuda kaya. Dan Tuhan bilang, jual nak hartamu, ikut aku. Tapi pemuda itu bilang, enggak. Walaupun dia melakukan Taurat. Dan hari itu nama itu tidak pernah didengar lagi. Kalau tidak kita akan dengar Bill Gates model zaman Yesus. Yang menaklukkan dan membuat sesuatu yang besar dengan uangnya. Respon. Ada orang yang berkata, saudara, saya menyesal karena saya dulu selalu harus ini, harus itu. Karena saudara ditakut-takuti. Saya mau berkata buat saudara, kalau saudara melakukan karena takut, lumayan lah. Tapi Alkitab berkata kita tidak dapat roh ketakutan. Tapi justru kita dapat roh keberanian. Lakukan karena cinta is the best. Saudara, saya gak pernah takut gak diangkat. Why? Buat saya setiap kali dia kasih saya tugas dari sejak saya usia 3 tahun. Saudara bilang, Bu usia 3 tahun tugas ibu apa? Cuma bilang gini, terima kasih Tuhan kalau sakit. Saudara, saya belajar melakukan. Dan saya tahu banyak orang melihat rumah saya di surga sudah jadi. Tapi saya mau berkata, saya tidak pernah lakukan. Hari ini saya nginjil, hari ini saya mau lihat lawatan, hari ini saya akan kerja lebih keras daripada hari-hari sebelumnya. Bukan karena saya takut, tapi karena saya menyintai jiwa-jiwa dan lebih lagi saya menyintai Tuhan. Saya tidak mau lihat hatinya hancur, lihat jutaan miliaran orang
binasa. Saya tidak mau impiannya untuk sebuah generasi terdahsyat tidak terjadi. Saya tidak mau seperti saya bilang sama papa saya. Saudara, saya ini bilang sama papa saya anak perempuan satu-satunya. Saya bilang gini sama papa saya, "Pa, aku menyintai papa. Satu hal, saya akan coba usahakan seberapapun. Saya nggak akan pernah bikin malu papa. Saya juara kelas selalu. Bukan karena saya terlalu rajin. Karena buat saya itulah cinta saya sama papa saya. Kemanapun saya pergi orang akan berkata, oh itu anaknya Pak Yusak ya, juara kelas loh. Saudara, waktu saya masuk pelayanan saya bilang sama papa saya gak akan buat yang macam-macam, saya usahakan. Karena itu saya gak pernah pacaran gak bener saudara. Saya gak pernah saudara ya, aneh-aneh, saya gak pernah saudara ngerokok, saya gak pernah saudara apapun. Masuk ke diskotik aja cuma sekali karena diundang ulang tahun, itu pun gak kuat pulang. Karena apa? Suaranya bising bikin saya pusing. Saudara, saya ini dijamah laki aja saudara ya, dipegang, saya tangking dalam nama Yesus. Ibu Iren tahu saudara, saya tuh dipeluk aja susahnya setengah mati saudara. Saudara mungkin berkata, why? Bukan karena saya takut, bukan. Salah satu karena saya berkata sama ayah saya gak akan bikin malu Tuhan. Saya gak akan bikin malu papa. Dan saya akan buat papa bangga. Dan kalau itu saya lakukan buat papa saya, hari ini saya akan lakukan buat Tuhan. Saya bilang kerinduan Tuhan itu cuma lawatan. Kerinduan Tuhan membuat setiap kalian berjalan dalam kuasa keajaiban. Kerinduan Tuhan mencurahkan saudara karunia, hikmat, power. Supaya orang dunia melihat ada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan buat saya gak pernah lakukan itu karena takut, karena cinta. Saya buat jubah bukan karena pengen wow. Karena itu adalah iman. Jubah-jubah yang secara roh, secara ilahi saya lihat. Dan hari ini, bisakah saudara sederah dengan getar Tuhan? Saudara tadi dengar apa yang Leo bilang, saya tahu exactly. Berapa kali saya ketemu Tuhan, dia tutupi dengan talit. Dan saya bilang, Tuhan, why? Dia bilang, nak, gak sampai 1% yang awake. Gak sampai 1% yang ngerti bahwa ini waktu yang menentukan. Tuhan bilang, gak sampai 1% yang menyiapkan diri. Padahal akan sangat banyak yang terjadi di depan. Sangat banyak. Sangat banyak. Saya berdoa, saudara menangkap. Saudara hari ini putuskan bahwa saudara menjadi pribadi yang menjadi salah satu ini. Efesus 4 ayat 11. Dan dia telah menunjuk beberapa dengan kasih karunia untuk menjadi rasul, beberapa dengan kasih karunia untuk menjadi nabi, menjadi penginjil, menjadi gembala atau pendeta, dan menjadi guru. Saudara, 5 jawatan ini, saudara akan sangat nyata di akhir zaman. Saudara, setiap orang akan ada satu yang menonjol, tetapi saudara harus kerjakan 5-5-nya. Dan saya berdoa saudara, hari ini ambil itu. Saya pada waktu menyiapkan saudara, saya merasa di atas ini ya. Saudara yang namanya saudara karunia kerasulan, Tuhan berkata siapa mau, siapa mau, siapa mau. Saudara, dan kalau saudara tanya bagaimana mengingatnya, gampang ya. Sekali lagi buat yang baru, saudara angkat jari saudara, maka jempol ini rasul. Saudara, dan yang ini yang suka nunjuk-nunjuk ini nabi. Karena nabi akan berkata, kamu bertobatlah. Kamu ya, hati-hati di depan. Saudara, dan nabi juga bilang di depan. Nah, jadi yang nunjuk ini nabi saudara.
Yang lebih tinggi dari semua itu penginjil. Penginjil kalau ngomong ya gayanya kan soal gitu. Wow, kita lihat yang ajaib, yang wow saudara ya. Saudara kata itu dia selalu nonjol saudara. Kalau penginjil ngomongnya begini, saudara-saudara. Tuhan baik, nggak akan ada yang dengerin saudara. Tapi penginjil akan bicara dengan sangat kuat saudara. Dia baik buat kita. Saudara kemudian ada jari manis, ini pendeta atau gembala. Namanya juga jari manis, selalu manis. Jadi saya ini bukan gembala saudara ya. Kenapa? Karena saya nggak manis seringkali. Saudara banyak orang masuk ke Mahanaim dan berpikir dia pengen banget ketemu ibu yang manis. Yang kalau saudara sedih dipeluk dan bilang, nah I know memang orang-orang jahat sama kalian. Kalau saya dari yang nangis, ngapain nangis? Gitu aja kok nangis, nggak ada gunanya dipikirin. Saudara, seringkali saudara banyak orang kecewa karena mereka tidak mendapatkan sisi gembala. Saya punya sisi gembala tapi gembala yang mematahkan kaki domba yang lari. Ya, menangislah saudara karena saya bukan gembala yang seperti saudara impikan. Saudara tetapi ada orang-orang yang memang punya sisi gembala. Saudara mereka yang bisa care. Mereka yang bisa dengan sabar saudara ya. Saudara saya dulu berpikir Leo itu gak punya sisi gembala saudara. Saya pikir. Tapi ternyata dia punya sisi gembala jauh lebih baik. Dan yang lebih lucu saudara kemarin. Saya itu bentak-bentak anaknya saudara yang main keyboard di sini. Saya cuma bentak-bentak anaknya. Jangan khawatir, ematnya, hitungannya. Saudara tiba-tiba sisi gembalanya muncul. Dia datengin anaknya, dia belai-belai. Gak apa-apa katanya. Dia menenangkan, langsung dia mengepakkan sayapnya melindungi anaknya. Saya geli saudara. Hai bang, saya lihat semuanya. Tapi saya bangga saudara. Buat saya berkata begini, ternyata dia bapak yang baik ya. Ternyata dia gembala banget. Anaknya dicoel aja langsung mendekat. Langsung saudara ya. Saudara langsung diraba, saudara langsung dielus-elus kepalanya. Wah, karena dia lihat anaknya udah pucat saudara. Padahal dia belum kena sembur. Dia baru kena colek saudara. Sekali lagi saudara ya. Ada sisi gembala saudara. Dan ada satu sisi lagi saudara. Yaitu kecil. Tapi ini bisa ngorek kuping, ngorek hidung. Inilah guru saudara. Dia akan ngorek hatimu. Dia akan mengajar soal yang kecil sampai besar. Saudara dia akan menyiapkan engkau detail. Saya berdoa saudara aktifkan. Hari ini minta semuanya. Amin. Saudara tetapi saya mau berkata lihat. Ini adalah hal-hal yang saudara mulai taruh itu di dalam hati saudara. Saudara ini sudah jam 10. Masih tahan? Awas ya bilang masih tapi main sendiri tidur. Ya. Oke. Mari kita baca cepat saja. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ya. Sebab itu keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara bayangkan, bisa gak sih saudara sampai mendoktrin diri saudara? Saudara dan saudara bilang begini, hari ini kamu belum beritain Injil. Saudara beberapa orang berkata, Tuhan itu baik, Tuhan gak pernah bentak-bentak. Lihat nih Paulus bilang, ini Paulus kalau ngajar diri sendiri, celaka loh kalau gak memberitain Injil. Mulai didik dirimu dengan keras. Didik dirimu dengan keras. Hari ini kau bisa memilih menipu dirimu dengan meninabobokan. Kau berkata saya sudah lakukan banyak. Saudara Adi, saya sayang. Dan kalau Adi udah mulai tahan banting. Dari kalau saya omongin lari 3 minggu gak datang. Sekarang kita uji lagi ya, kita omongin lagi.
Kita lihat Senin datang, Minggu datang atau hilang. Ya, hilang? Enggak katanya, enggak akan hilang. Saudara, dia bisa aja bilang begini, Bu, saya dari kecil di Mahanaim, saya sudah pelayanan. Tapi saya bisa berkata sama dia, adik, lu belum mencapai destinimu apa-apa. Lu belum jadi seperti yang Tuhan mau. Kamu harusnya jadi orang paling kaya di zaman ini, di umur sekian. Namanya Soros soalnya. Namanya Soros. Dan saudara pikir nama itu kebetulan? No. Namanya untuk mengalahkan semua ilah zaman ini. Tapi saudara bisa punya alasan. Bu, saya kecewa. Bu, papa saya meninggal. Tergantung hari ini. Saya mau berkata buat setiap saudara, mulai hari ini ambil keputusan. Tidak ada yang memanjakan dirimu, paksa dirimu dengan kuat. Kalau saudara mau jadi rasul, sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang, kata Paulus. Tapi aku menjadikan diriku hamba dari siapa saudara? Semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bisa enggak saudara ini hineni sama semua orang? Kalau orang itu saudara ya, butuh dijemput karena dia luka kakinya. Bisakah saudara bangun lebih pagi 1 jam menjemput sampai orang itu diselamatkan? Kalau orang itu saudara mungkin di pelosok Kalimantan. Dan saudara, bisakah saudara hineni dan berkata, Tuhan, suku yang di pelosok Kalimantan sekalipun aku harus jalan 3 hari naik sampan dan gak makan nasi, aku akan datangi. Itu hineni. Jangan hineni itu begini ya. Datang pagi, hineni itu gak hineni, itu wajib, normal. Hineni. Beberapa orang berkata, saya mau hineni sama Bu Iin, gak perlu. Karena kamu pasti takut sama Bu Iin. Hineni sejati pada waktu engkau saudara dengan semua orang. Kalau engkau dengar ada yang sakit, engkau akan pergi jam berapapun. Saudara, ada saudara dengar. Ada yang butuh bantuan, ada yang satu desa kena COVID, datang, obati, tinggal di situ, sembuhkan. Itu hineni. Jangkau yang di pesisir. Jangkau saudara yang di pedalaman, itu hineni. Saudara dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kenapa sih saya tiap hari masih baca buku, dengerin khotbah. Saudara, saya cari saudara ya firman dan berkata, Tuhan serbu landa aku. Tuhan tolong aku. Karena saya mau melatih tubuh saya. Saudara, biar bagaimana saya ini udah 50 up saudara ya. Beda saudara sama dulu. Dulu saudara ya, kalau saya pelayanan dari pagi sampai sore, saudara itu nggak kerasa. Hari ini saudara kalau sudah pelayanan dari pagi sampai sore, ini hari-hari saya sibuk banget. Saudara, saya pergi baru pulang kemarin dari dari Surabaya. Saudara, sebelumnya saya dari Sion, saudara ya. Saya nonstop, kalau saudara tanya why, saya bilang ke diri saya sendiri, tidak ada waktu untuk istirahat. Setiap hari saudara, saya bilang gak ada waktu ini untuk istirahat. Kerja. Saudara, sejujurnya badan itu rentak saudara. Kalau sudah dari seharian gitu ya, bangun tidur tuh bisa gini, sini pegel gitu ya. Tapi saudara, jangan saudara pikir saya akan berkata gini, ambil waktulah untuk istirahat. Saya enggak. Saya bilang sama sekretaris saya, sama siapapun, kasih saya jadwal lebih padat. Saya bilang sama tubuh saya, lu kegendutan sih jadi malas. Makanya pegel-pegel kegendutan. Udah puasa aja saya bilang.
Saudara, itu saya gak ngomong ke orang lain, saya ngomong ke diri saya sendiri. Karena saya mau berkata, saya melatih tubuh saya, tubuh jiwa roh. Tubuh jiwa roh. Hari-hari ini saya sedang memaksa diri walaupun masih ketiduran juga. Saudara, ayah saya selalu kalau doa itu berlutut dan seperti begitulah saudara ya. Saudara, dan bertahun-tahun saya selalu bilang sama papa saya, "Pak, saya punya gaya sendiri. Kalau sama Tuhan saya bisa duduk, bisa tiduran, bisa jalan, santai." Tapi saya hari-hari ini sedang mencoba saudara. Memaksa diri setiap kali saya menghadap Tuhan saya berlutut. Walaupun sebentar-sebentar kesemutan lah saudara ya. Sebentar-sebentar ketiduran lah. Saudara, masih banyak lah saudara pasal-pasal yang salah. Tapi saya mau bilang, saya melatih. Saya melatih diri saya. Saya berkata, Tuhan upgrade saya. Saya gak mau saya ditolak. Saya cek hati saya. Kalau mungkin masih ada kemarahan dan sebagainya. Saudara, dikatakan langsung ya, aku tidak tahu dengan kalian. Ini kata Paulus, ini sama. Saya makin lama makin ngerti Paulus. Tapi aku, kata Paulus, sedang berusaha keras untuk mencapai garis finish. Saya mau nanya, bagaimana dengan kalian? Mau ngomong aja terlambat loh. Ngomong aja peletotan. Yang sebagian bengong. Saya mau nanya, bagaimana dengan kalian? Saya memutuskan berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai glorious finish. Saya tidak mau sekedar masuk garis finish dengan gini. No. Saya akan masuk dengan glorious. Saya masuk bersama 270 juta rakyat di Indonesia menyembah Tuhan. Saya akan masuk bersama Mahanaim, semua buat sign and wonder. Semua punya kota masing-masing. Saya masuk dengan kebanggaan saya kalau melihat setiap kalian jadi dan berdiri. Saya pegang ayatnya Yakub. Yakub berkata begini kepada Esau, maafkan aku kakakku. Aku tidak bisa satu kota dengan engkau. Karena kekayaan kita, semua yang kita punya tidak cukup kalau kita tinggal satu kota. Keren. Saya berharap nanti Ibu Ruth datang dan berkata, maaf ya ke Ci Iren, maaf ya coach, saya tidak bisa bersamamu. Karena kekayaanku tidak cukup untuk aku satu kota dengan engkau. Ya. Masih malu-malu padahal hatinya bilang iya. Kan dia mengangkat tangan berkata, yes, I know. Saudara, saya bersyukur Bang Simon akan berkata, maaf, Mam. Dorcas biar pegang Medan, saya semusir. Karena tidak mungkin kami berdua satu kota, terlalu kecil buat kami. Saudara, sekali lagi. Oh, mau dipanggil sama Kalbar katanya. Tapi kata Bu Iren, nanti Tuhan bilang ini, Iren kenapa tidak kau kuasai sendiri? Enggak, ini kata Iin, bukan kata Tuhan. Tapi saya mau berkata sama saudara, saya berusaha keras mencapai glorious finish. Dan salah satunya saya bangga banget. Kalau tiap orang. Saudara, saya mau saudara. Kita tahu iman itu pribadi lepas pribadi. Saya gak bisa paksakan iman itu ke Joshua. Jadi setiap kita akan menerima ujian iman. Setiap kita akan menerima latihan. Itu cuma latihan, itu latihan. Saudara. Karena itu di mimpi saya mereka pergi dan saya bilang, bagus, go ahead. Saya tahu dan kebanggaan saya melepas kalian semuanya.
menjadi penguasa, pemenang, penakluk, pemerintah di setiap tempat. Dan itulah rasul. Itulah rasul. Dan katakan dengan kuat di hatimu, aku memberikan semua yang aku punya. Tidak ada hidup bermalas-malasan untukku. Aku tetap waspada, kondisi prima. Tidak akan tertangkap sedang beristirahat. Memberitakan Injil pada setiap orang. Dan kemudian saudara sampai dia bilang begini, aku ini mau sampai diriku ini habis. Bahasa yang lain, seperti Kathryn Kuhlman, dia bilang begini, Tuhan bunuh aku. Saya bahkan aja hari ini masih belum berani doa begitu, saudara. Saudara, dia bukan bilang bunuh aku artinya mati daging ya. Tapi dia bilang begini, bunuh semua keakuanku. Bunuh semua keinginanku. Bunuh setiap nafsuku. Sehingga aku menjadi bejana yang begitu kosong. Dan menampung all is yours. Tadi Leo berkata kadang-kadang ada hatinya yang takut menampung Tuhan. Ada hatinya yang takut ketika Tuhan bilang, Leo, beranikah menderita sedikit lagi dan lebih lagi. Dia masih berkata, Tuhan kalau bisa enggak ya. Tapi bisakah kita kayak Paulus? Saya mau saudara baca ayat ini sama-sama. Kalau saudara belum berani, ya hilangkan yang saudara enggak berani. Jadi misalnya nih ya, saudara enggak berani berkata, aku memberikan semua yang aku punya. Nah bagian itu saudara merem aja, diam aja. Aku memberikan yang aku pengen berikan. Ganti aja. Karena lebih baik kita jujur, betul kan? Betul enggak? Ya, tapi saudara yang berani, saudara berkata Tuhan belum sampai, tapi aku mau ke sana. Mari baca dengan suara keras. Dan biarkan itu menjadi perjanjian kecil. Satu lagi antara kita dengan Tuhan. Tuhan ini kami. Ini kami Tuhan. Sekali lagi inilah rasul-rasul yang kau angkat. Inilah pemerintah-pemerintah penguasa yang akan menduduki tempat-tempat di seluruh Indonesia. Inilah pahlawan-pahlawan. Dan ini doa kami, ini keputusan kami. Sekalipun kami belum bisa melakukan dengan sempurna. Tapi ini keputusan kami. Mari baca bersama-sama mulai. Aku sedang berusaha keras untuk mencapai garis finish. Aku memberikan semua yang aku punya. Tidak ada hidup bermalas-malasan untukku. Aku tetap waspada dan dalam kondisi prima. Aku tidak akan tertangkap sedang beristirahat. Memberitakan Injil kepada setiap orang. Dan kemudian kehilangan diri saya sendiri. Saya berdoa. Saudara lanjutkan, dikatakan ini baru rasul ya. Kita masih panjang sebenarnya karena saya mau bahas sebenarnya 5 jawatan. Tapi kita akan tutup dengan rasul karena saya percaya semua saudara juga rasul. Dan rasul itu bisa menyentuh semua. Rasul bisa menyentuh nabi, penginjil, gembala, dan saudara guru. Artinya begitu saudara punya karunia rasul, otomatis semua saudara juga punya. Jadi saya tidak bahas panjang yang lain. Saudara dikatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Yesus Kristus sebagai batu panjur. Jadi kalau saudara mau jadi rasul, saudara suka tidak suka harus mau jadi pionir. Karena saudara ini dasar. Gak ada kan dasar di atas kepala. Gak ada toh. Dasarnya mana Mahanaim gak kelihatan saudara ya. Karena dasar di bawah. Karena itu sebelum semua saudara ada. Saya sudah mulai menjalani kota ini. Sebelum saudara mulai ada. Dan mulai bergerak, saya sudah beri makan. Saya berdoa. Hari-hari ini mulai pilih tempatmu. Dan saudara harus berkata, aku harus bangun. Aku harus berdiri, aku harus letakkan dasar.
Saya keluar semua yang saya punya. Mulai dari uang, barang, baju, apapun. Mainan anak-anak. Dan saya mau berkata, Rasul, itulah kebanggaan kita. Kalau kita bisa jadi dasar, meletakkan hidup buat kegerakan dan buat lawatan. Efesus 3 ayat 5. Dan pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia. Tapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Saudara, apapun yang wow, yang baru, yang dahsyat, yang belum pernah. Saudara, Tuhan bilang sekarang punya. Pengen nih, ingin nih. Semua yang belum pernah orang punya. Saya percaya Tuhan sedang mau bagi-bagi. Saudara, itu diteguhkan dengan Pak Jo, diteguhkan dengan Bu Nani, diteguhkan dengan banyak orang. Saudara, Tuhan sedang buka semua gudang di surga. Dan saya juga lihat Tuhan bilang, ambil yang kau mau, ambil. Kau butuh karunia kesembuhan, butuh karunia menghentikan hujan. Kau butuh karunia yang namanya menciptakan barang baru. Saudara butuh karunia merubah air jadi bensin. Just do it. Loh, saudara bilang, Bu, kenapa air tidak jadi anggur? Loh, kita butuhnya air jadi bensin. Saudara. Supaya mobil tetap bergerak. Saudara, kalau saudara bawa mobil ke hutan, masalahnya itu nggak ada, saudara ya, pom bensin. Nggak usah ngomong nanti masa antikris, saudara ya. Saudara mau bikin KKR di hutan, persoalannya butuh bensin. Genset kita masih bisa bawa, bensin susah kita bawanya, saudara. Sekali lagi, karena itu saudara bilang, Tuhan kasih aku karunia merubah air menjadi bensin. Tuh kan wajahnya itu loh. Itu wajah tidak percaya itu gelombangnya kerasa sampai ke depan. Saya berdoa biar saudara mulai menangkap. Amin. Yang baru. Ciptakan saudara. Panggil investor. Dan bilang begini, datang. Ya, karunianya apa? Memanggil investor. Datang temui saya dan serahkan uangnya pada saya. Why not? Saudara, ayo mulai tangkap. Ya. Saudara, Nabi adalah juru bicara Tuhan. Dia saudara orang yang dipenuhi saudara. Ya, kuasa bahwa perkataannya tercipta dan jadi. Saudara, dan kemudian ada penginjil dan sebagainya. Saya enggak bahas semuanya, saudara. Kalau saudara mau PowerPoint-nya, saudara bisa minta, saudara ya, ke pemimpin. Saudara pemimpin bisa minta ke BMN, saudara. Dan saya berkata, buat saya tidak ada khotbah yang punya saya, enggak ada. Ini semua buat Tuhan. Dan semakin saudara mempelajari, semakin saudara mengkhotbahkan kepada banyak orang, saya semakin bahagia. Saudara, just do it, lakukan. Saudara, dan saya cuma mau saudara, terakhir, sekali lagi yang terakhir. Pribadi yang memiliki roh yang tidak terbatas. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab siapa yang diutus Allah? Nih, kita yang diutus Allah. Amin. Sayalah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuhan berbicara kepada Musa. Apakah kekuatanku punya batasan? Is there any limit to my power? No. Saya berdoa. Saudara berkata, sorry, duit saya punya no limit, tidak ada batasnya. Karena bersama Tuhan. Saya boleh pelayanan 1000 kali. Dalam waktu singkat. Nggak ada capek. Karena roh Tuhan membangkitkan saya. Boleh saudara berkata, aduh Bu, butuh 7 KKR, 10 KKR. Saya akan bilang, akan bangkit ribuan pemusik. KKR 1000 akan ada 1000 pemusik yang luar biasa.
Karena apa? Rohnya tidak terbatas. Saudara, dan akan ada pasukan ya semut. Ini pasukan semut cilik-cilik. Yang akan kemanapun pergi, ke mall dan kemana buat mujizat. Amin. Saya percaya ini pasukan cilik yang luar biasa. Mana anaknya Bang Simon? Kayla mana? Ya, saudara, dia itu ajaib sekali, saudara. Sini, ke Ibu Iin sini. Malu dia atau bangun tidur. Saudara, biasanya dia kalau apapun, saudara ya. Saudara, malu-malu, nggak begitu biasanya. Biasanya nggak begini, senyumnya mana? Saudara, ini biasanya ini anak ajaib, saudara. Setiap ketemu saya selalu bilang gini, doain saya mau jadi lebih bagus, lebih besar dari Bu Iin. Saudara, ini anak keren banget, saudara. Hari itu dia ulang tahun, saya tagih kuenya. Ya, Oma tagih kan? Nggak tahu ini kenapa. Ngantuk baru bangun tidur nih, saudara. Saudara, ada yang ajaib, dia bilang gini, kue itu nggak buat Oma dan nggak buat orang-orang teman-teman di sini, buat orang miskin katanya. Dan saya bagi kue buat orang miskin katanya. Saudara, saya mau kita percaya kan ada bangkit anak-anak yang menangkap yang ilahi. Ya. Dan saya percayakan ada sesuatu yang ajaib, nggak pakai cembetut ya. Boleh ke papa deh sekarang deh, mana masih ngantuk. Saudara, kemarin beberapa anak berangkat ke rumah singgah. Ada saudara dan ada Jadi anaknya Ibu Melinda, ada beberapa penari, saudara ya. Dan saya melihat sesuatu yang ajaib. Mereka membawa lawatan. Saudara, anak-anak kecil, saudara semua sedang bergerak. Dan saya mau kita tahu ada roh yang tidak terbatas. Amin. Saudara, angkat roti saudara. Ini gambarnya rumah. Dan di atasnya ada begitu banyak. Saudara, anggap titik-titik ini, satu titik mewakili 100 juta. Karena rumahnya harus penuh. Saudara, anggaplah yang biru mewakili darah biru dari Inggris, gitu saudara ya. Saudara, yang putih mewakili saudara orang dari Ukraina misalnya saudara. Saudara, yang pink saudara mewakili gay yang sedang bertobat. Lambang mereka kan homo, gay, semuanya pink saudara ya. Saudara, ini melambangkan saudara semua yang akan masuk ke rumah Tuhan. Karena rumahnya harus penuh, amin. Dan setiap saudara pegang, saudara makan, kita tahu artinya. Saudara menyelesaikan destiny saudara. Pada waktu Joshua melihat tanah Kanaan, dia dan Kaleb satu-satunya yang berkata, aku makan habis mereka. Artinya dia berkata, semua destiniku aku selesaikan, aku makan habis. Pada waktu Yesus, saudara angkat roti itu, dia berarti aku selesaikan. Aku selesaikan. Hari ini pada waktu saudara angkat ini, saudara bilang, Tuhan, ingat ya yang saya bilang, satu titik mewakili 100 juta. Saya nggak mau satu titik, saudara bilang ini, Bu kalau buat saya satu titik mewakili satu orang. Enggak, terlalu kecil buat kita. Saudara, nah jadi berapa nggak tahu Ren, gue nggak bisa ngitung. Ibu Iren tanya, jadi ini berapa? Nggak tahu. Buat saya anggaplah ini 7 miliar. Saudara, saya anggap ini 7 miliar. Saudara, tapi buat saya mau berkata begini, satu titik mewakili sekali lagi 100 juta. Saudara bilang begini, saudara lihat, saudara taruh di hatimu dan bilang, Tuhan, aku minta para homo lesbian. Saudara bilang, aku minta darah biru keraton lah, orang-orang besar. Saudara bilang, Tuhan, aku minta Tuhan, semua orang-orang di Afrika, saya minta agama apa saja. Gak peduli karena bukan agama yang menyelamatkan. Tapi perjumpaan dengan Yesus Tuhan. Saudara, dan saudara minta untuk saudara lari sampai garis akhir.
Hari-hari ini saya terus nyanyi lagu itu. Bukan karena apa, tapi karena itu cerita hati saya. Hidupku genapi semuanya. Hidupku menggenapi firman-Mu.